Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari dengan akhiran NIM 054. Sejarah psikologi dimulai sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Beberapa perkembangan psikologi dari masa ke masa. Yang pertama, abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Psikologi dihubungkan dengan dua teologi besar dari bahasa Yunani, yaitu Olimpian dan Orfisme. Yang kedua, abad pertengahan, filsuf muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji psikologi alam karya tulisannya. Yang ketiga, abad ke-17 hingga ke-18, psikologi masih menjadi wacana yang diperdebatkan mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dimasukkan sebagai bagian dari psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delia dengan rekor tamu 033. Saya akan melanjutkan isi materi tadi teman saya berjudul Sejarah Psikologi. Akhir abad ke-19, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman, sehingga psikologi menjadi disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat. Pada awal ke-20, aliran behaviorisme muncul dan mendominasi psikologi. Aliran ini menolak penolakan pada pikiran sadar dan bawah sadar dan berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Hingga akhir tahun 1800, William James muncul sebagai salah satu psikologi Amerika terkemuka dengan bukunya yang berjudul The Pursuit of Psychology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mafira dengan NIM A41124108. Saya akan mempresentasikan aliran-aliran psikologi. Yang pertama, strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitian Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Strukturalisme dari Wundt dan ini memiliki ciri terhadap penekanan analisisme atau proses kesadaran dipandang dari elemen dasar dan hukum interelemen kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme berorientasi psikologi yang menekan pada proses kewajiban yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Aliran fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari berbagai bagian yang saling berhubung dan tidak dapat dipisahkan. Behaviorisme merupakan kelanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kewajiban dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkat laku dengan asumsi bahwa tingkat laku adalah wujud dari mental yang kewajiban manusia. Gestalt aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhan. Kewajiban merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dalam elemen-elemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Hasanah
dengan akhiran NIM 078. Saya akan melanjutkan materi yaitu psikologi modern. Sejarah psikologi modern yakni periode yang bermula pada abad ke-19 ketika psikologi mulai menjadi sebuah disiplin ilmu yang terpisah dan menjadi diri sendiri. Sejarah psikologi modern adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dengan pendekatan ilmiah dan sistematis. Wilhelm Wundt yang lahir pada 16 Agustus 1832 di Neckar, Baden, Jerman, dianggap sebagai bapak psikologi modern. Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimen pertama pada tahun 1871. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dengan ekor NIM 126. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang psikologi modern. Psikologi modern memiliki berbagai perspektif yang membantu para peneliti dan mahasiswa dalam mendekati masalah dan menjawab pertanyaan. Perspektif tersebut juga membantu para psikolog dalam menemukan cara baru untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunuraininda dengan akhir Stanbook 021. Saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu sejarah psikologi positif. Psikologi positif merupakan salah satu bidang ilmu psikologi yang muncul sebagai akibat spesialisasi. Gagasan awal mengenai psikologi positif telah ada dalam psikologi humanis. Pembahasannya meliputi penelitian, praktik, dan teori mengenai kebahagiaan atau kehidupan yang positif dari individu. Gagasan-gagasan ini dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers dan Erich Fromm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM A4124-036. Di sini saya akan membacakan materi sejarah psikologi menurut Maslow. Psikologi terlalu banyak membahas tentang kekurangan, gangguan, dan dosa manusia. Namun psikologi hanya sedikit membahas tentang potensi manusia, bakat, aspirasi yang dapat diraihnya, atau kondisi psikologis tertingginya. Pada tahun 1988, Martin Elias Peter Seligman mengemukakan pendapatnya mengenai peran psikologi bagi kehidupan manusia. Psikologi dapat memberikan solusi kepada manusia dalam mencapai kehidupan yang bermakna. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sejarah psikologi kuno sebelum Masehi. Pada zaman Yunani kuno, semua jenis ilmu dimasukkan sebagai bagian dari filsafat, termasuk psikologi. Ini dikarenakan para pemikir di masa Yunani kuno menganggap filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karenanya, psikologi menerima pengaruh yang kuat dari ilmu filsafat. Abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi, bangsa Yunani mulai mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam dan kepercayaan mengenal agama. Pada saat ini ada dua jenis teologi yang utama, yaitu ajaran agama Olimpian dan agama Orfisme. Ajaran agama Olimpian merupakan kepercayaan terhadap dewa-dewa yang terhadap di dalam puisi-puisi Homeros. Sedangkan ajaran agama Orfisme banyak yang dianut oleh para penduduk Yunani kuno yang kondisi ekonomi dan politiknya mengalami ketidakpastian. Oke, materi selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya yang bernama Dito. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang sejarah psikologi kuno dari teman saya yaitu Jihan. Dan sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan, nama saya Dita Rizkyana Putri dengan akhiran NIM 051. Oke, sejarah psikologi kuno abad pertengahan. Filsuf muslim pertama yang menulis tentang psikologi pada
abad pertengahan adalah Al-Kindi. Psikologi merupakan salah satu dari 17 disiplin ilmiah yang dikajiannya dalam 270 buku hasil pemikirannya. Al-Kindi membahas mengenai fungsi-fungsi jiwa tentang tidur dan mimpi dan filsafat pertama. Teori kejiwaannya dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Kedua yaitu abad ke-17 hingga abad ke-19. Psikologi pada abad ke-17 dan abad ke-18 masih berstatus sebagai wacana. Statusnya belum dianggap sebagai suatu ilmu. Sumbang asih pemikiran psikologi pada masa ini diberikan oleh para filsuf. Beberapa di antaranya adalah Gottfried Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, dan David Hume. Pada abad ke-18 dan abad ke-19, psikologi menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Perdebatan ini berkaitan dengan usaha dominasi dari model-model psikologi yang telah ada. Hal yang diperdebatkan adalah pertanyaan mengenai subjek yang layak menjadi bagian psikologi dan prosedur yang dibutuhkan untuk studi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari psikologi. Terima kasih.